Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Wudong Qiangkun episode 8 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 12 Juni 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Wudong Qiangkun episode 8 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Pada ending episode 7 sebelumnya, Lindong berhasil mengatasi pertarungan sengit dari Huajong. Ketika Lindong memberitakan Huajong untuk menyerah, Huajong tiba-tiba mengeluarkan teknik jampe-jampe penyerap mental. Namun, Lindong berhasil mengatasi teknik itu dan melakukan serangan balik yang sama kepada Huajong. Setelah Huajong tepar, Lindong merasakan kepalanya puyeng. Namun, Martin menjelaskan bahwa itu efek dari penyerapan kekuatan mental jahat yang dimiliki Huajong. Ketika Martin menjelaskan masalah ini kepada Lindong, Xiaoyan tiba-tiba datang dan mereka pun pergi. Setelah kepergian Lindong, anak buah Huajong terkejut melihat Huajong yang tergeletak tak berdaya di tanah. Mereka kemudian membawa tubuh Huajong kepada ayahnya dan dari sini, titisan Palak ini sangat marah kepada Lindong. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Memanfaatkan kecepatan Xiaoyan, Lindong melakukan perjalanan ke arah barat laut selama setengah hari sebelum ia secara bertahap melambat ketika mencapai tengah gunung yang dalam. Kemudian dia perlahan-lahan mendarat di lembah kecil di dalamnya. Lindong dengan cekatan mendarat di atas batu di tengah danau itu sebelum dia segera duduk di atasnya. Dia bisa merasakan bahwa energi mental di dalam istana Niwannya menjadi semakin kacau. Karena itu, dia harus dengan cepat memperbaikinya. Lindong segera memerintahkan Martin dan Xiaoyan yang berada di sampingnya sebelum dia segera menutup matanya dan kesadarannya dengan cepat masuk ke dalam istana Niwannya. Saat ini, istana Niwannya cukup kacau ketika segumpal energi mental abu-abu mengamuk. Jika mereka tidak ditaklukkan oleh 4 simbol jiwa takdirnya, energi mental ini akan menjadi bencana di tubuhnya. Saat menatap energi mental abu-abu yang mengamuk di dalam istana Niwannya ini, Lindong dengan santai tertawa. Dengan jentikan pikirannya, cahaya tiba-tiba muncul dari 4 simbol jiwa takdirnya di dalam istana Niwannya. Saat cahaya ini memancar keluar, mereka bersinar di sekitar energi mental abu-abu itu. Ketika energi mental abu-abu itu disinari oleh cahaya ini, suara berdengung segera meletus. Kemudian jejak sisa keabu-abuan perlahan-lahan mulai merembes keluar dari dalamnya, sebelum mereka langsung berkurang di bawah cahaya simbol jiwa takdir. Seiring berjalannya waktu, jejak sisa keabu-abuan terus merembes keluar. Warnanya juga mulai berubah secara bertahap dan perlahan menghilang, sementara warna yang damai menggantikannya. Oleh karena itu, dalam waktu sekitar 2 jam, energi mental abu-abu itu telah sepenuhnya dimurnikan. Ketika jejak terakhir sisa keabu-abuan menghilang, Lindong sekali lagi menghela napas lega. Kemudian dengan jentikan pikirannya, 4 simbol jiwa takdir di dalam istana Niwannya mulai berubah bentuk sebelum berubah menjadi takdir berputar. Setelah itu, jejak kekuatan hisab segera muncul dan terus-menerus mengisap aliran energi mental itu. Langit di atas lembah mulai gelap sebelum cahaya bulan turun dan bersinar di danau. Cahayanya juga berkilauan dan muncul di permukaan danau. Martin melayang di atas kepala Lindong saat santai berjemur di bawah sinar bulan. Sementara itu, Xiaoyan seperti penjaga berdiri di samping Lindong dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Suasana ini berlangsung beberapa saat sebelum Lindong mulai secara bertahap membuka matanya yang tertutup rapat. Melihat Lindong perlahan membuka matanya, Martin melayang ke depan sebelum tersenyum lebar. Dia juga mengatakan kepada Lindong bahwa dia menerima banyak manfaat menyerap energi mental itu. Lindong tersenyum ketika mendengar kata yang diucapkan Martin. Dengan jentikan pikirannya, riak energi muncul di permukaan danau. Kemudian sebuah telapak tangan raksasa segera terbang keluar dan dengan santai menghancurkan sebuah batu besar di tepi danau. Melihat kekuatan Lindong yang semakin OP, Martin tersenyum dan juga mengatakan bahwa kultivasi ayah Huajong saat ini berada di tahap kreasi canggih. Lindong dengan santai menepis telapak tangan raksasa itu sebelum menganggukkan kepalanya ketika mendengar kata yang diucapkan Martin. Dia juga menyadari bahwa jika dia baku hantam dengan ayah Huajong yang saat ini berada di tahap kreasi canggih sekarang, dia kemungkinan akan dikalahkan. Ketika memikirkan ini, Lindong menghela napas dalam-dalam dan perlahan fokus. Dia kemudian membalik telapak tangannya dan buah 1000 binatang dan buah berbintang muncul di tangannya.
Melihat Lindong mengeluarkan buah 1000 binatang, Martin sedikit terkejut. Dia juga menanyakan kepada Lindong apakah dia akan bertaruh dengan buah itu. Mendengar pertanyaan Martin, Lindong perlahan tersenyum dan juga mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan kekuatannya apapun yang terjadi. Dia juga tahu kemungkinan ayah Huajong saat ini terus mencarinya dan dia tidak ingin terus menghindarinya. Maka dari itu, dia ingin meningkatkan kekuatannya untuk melawannya. Melihat tekad yang kuat dari Lindong, Martin memperingatkannya bahwa buah 1000 binatang itu mengandung darah esensi yang mengerikan. Bahkan jika disatukan dengan buah berbintang, itu masih sangat beresiko untuk disempurnakan. Maka dari itu, dia sekali lagi bertanya kepada Lindong tentang keputusannya ini. Mendengar peringatan dari Martin, Lindong tersenyum santuy. Tanpa basa-basi lagi, dia menundukkan kepalanya dan memandangi dua buah itu yang mengeluarkan getaran energi yang mengerikan. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia langsung memasukkan kedua buah itu ke dalam mulutnya secara bersamaan. Ketika dua buah itu masuk ke dalam mulutnya, mereka dengan cepat menghilang sebelum gelombang energi yang sangat besar dan menakutkan menyembur ke setiap bagian tubuhnya. Kumpulan energi bahkan lolos dari tubuhnya dan langsung meniup kolom air raksasa di dalam danau. Saat kejadian ini berlangsung, Martin menatap Lindong yang kulitnya berubah menjadi merah darah, sementara ekspresi serius melintas di matanya. Dia juga pasrah dengan keputusan yang dibuat Lindong ini. Sama seperti Lindong berada di titik kritis dalam pelatihannya, di kejauhan, di dalam kota boneka besar, suasana berubah mencekam. Ketika menatap banyak praktisi LXT boneka sadis yang berkumpul, banyak orang tidak tahu apa maksud sebenarnya dari mereka. Namun, semua orang tahu bahwa akan terjadi bencana. Sama halnya seperti kota boneka besar yang merasa aneh dengan tindakan dari sekte boneka sadis. Di lembah gunung yang jauh, suasana benar-benar tenang. Martin melayang di udara ketika matanya menatap Lindong yang duduk di tengah danau. Saat ini, kulit Lindong benar-benar berubah menjadi merah darah. Bahkan tetes darah segar merembes keluar dari pori-porinya sebelum mereka mewarnai batu yang didudukinya. Xiaoyan berpatroli di sekitar batu-batu besar. Saat ini, dia bisa merasakan bahwa Lindong tidak dalam kondisi stabil dan sedikit kecemasan terkandung di matanya. Di bawah perhatian serius Martin dan Xiaoyan, tubuh Lindong menjadi semakin kemerahan, sementara jejak darah segar di permukaan tubuhnya mulai berubah menjadi kepompong darah. Saat ini, penampilan juga tampak cukup mengkhawatirkan. Melihat perubahan yang dialami Lindong, Martin juga sedikit khawatir. Dia bisa merasakan bahwa kondisi Lindong saat ini tidak ideal. Waktu pelan berlalu, sementara hati ini hampa tanpamu. Dalam sekejap mata, waktu setengah hari telah berlalu. Sementara itu, napas Lindong menjadi semakin redup. Bahkan detak jantungnya tampaknya perlahan melambat. Keadaan sakaratul maut ini berlanjut selama 1 jam sebelum tiba-tiba suara yang sangat lembut bergema. Kemudian retakan mulai muncul pada kepompong darah di tubuh Lindong sebelum kepingan mulai jatuh. Ketika kepompong darah itu jatuh, kulit hijau perunggu Lindong perlahan terungkap. Namun sekarang, sepertinya ada kumpulan warna giok hangat yang bercampur dalam kulit hijau perunggu itu. Sama halnya seperti Lindong yang berkutat melawan waktu untuk berevolusi. Di pegunungan yang jauh, seorang tetua mengenakan jubah abu-abu dengan dingin mengamati situasi yang berantakan. Matanya tiba-tiba berhenti sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian dia menatap pegunungan yang jauh sebelum senyum muncul di wajahnya yang keriput. Siapakah itu? Hai. Kembali lagi ke Lindong. Di tengah danau yang tenang, Martin terus mengawasi Lindong. Namun, ekspresinya tiba-tiba membeku sebelum ia dengan cepat memalingkan kepalanya dan berbalik untuk melihat kejauhan. Perubahan dramatis terjadi di matanya karena ia merasakan aura yang sangat kuat berlari ke arah mereka dari arah itu. Sama halnya seperti ekspresi Martin yang merasa panik, Xiaoyan yang melayang-layang di udara juga berhasil mendeteksi aura kuat yang menuju mereka. Segera, ia melepaskan raungan harimau sebelum percikan petir muncul dan melayang di sekitar tubuhnya. Di bawah perhatian panik Martin dan Xiaoyan, kilatan cahaya dengan cepat muncul dari langit yang jauh sebelum berubah menjadi seorang tetua mengenakan jubah abu-abu yang melayang di atas tombak tulang besar. Wajah tetua itu sangat marah sementara matanya menatap langsung ke danau di lembah. Dia tidak lain adalah Huagu, ayah dari Huajong. Ketika merasakan niat baku hantam yang terkandung dalam wajah Huagu, jantung Martin berdetak kencang tak karuan. Dia tidak pernah berharap bahwa tua bangka ini bisa memburu mereka begitu cepat. Melihat Martin yang terkejut
terkena mental. Xiaoyan dengan ganas mengaum pada Huagu yang telah mengganggu pelatihan Lindong. Saat ia membuka mulutnya, sebuah bola kilat muncul sebelum dengan kejam terbang ke arah Huagu. Huagu berdiri di atas tombak tulang raksasanya. Wajahnya yang tua dan keriput menatap dengan dingin pada sosok Lindong yang duduk di tengah danau. Sehubungan dengan serangan Xiaoyan, bahkan sebelum mencapai tubuhnya, itu sudah dibelokkan oleh perisai tak terlihatnya. Penglihatan Huagu sangat tajam dan peka. Dia segera mendeteksi bahwa Lindong saat ini tidak dapat membalas. Oleh karena itu, ia segera tertawa sebelum tangannya terulur dan berubah menjadi tangan energi mental raksasa keabu-abuan dan segera menghantam kepala Lindong. Ketika melihat Huagu bergerak, mata Martin menjadi dingin sebelum ia mendengus. Segera, dia melambaikan cakarnya sebelum garis-garis cahaya ungu gelap terbang maju dan menempelkan dirinya ke tangan energi mental raksasa itu. Kemudian, kekuatan koros yang mengerikan langsung mengurangi tangan energi mental raksasa itu. Campur tangan Martin ternyata jauh melebihi harapan Huagu saat dia segera terkejut. Matanya melirik ke arah Martin sebelum dia tiba-tiba berteriak. Setelah dia berteriak, arus udara keabu-abuan langsung meletus dari jubahnya. Arus udara ini sangat dingin dan ganas. Setelah mereka berjungkir balik di udara, mereka segera menyapu dengan kejam ke arah Martin seperti badai salju. Saat menghadapi serangan Huagu, Martin segera melambaikan cakarnya. Kemudian cincin ungu gelap segera muncul sebelum mereka berubah menjadi lingkaran cahaya yang bersinar dan melindungi tubuhnya. Aliran udara keabu-abuan itu menghantam lingkaran cahaya ungu gelap di sekitar tubuh Martin sebelum mereka mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Sementara itu, tubuh Martin terus-menerus diterbangkan. Terbukti, berdasarkan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat menandingi Huagu yang saat ini berada pada tahap kreasi Ki canggih. Sementara Martin terus didorong mundur oleh Huagu, Xiaoyan melepaskan raungan marah. Cahaya kilat bergelombang muncul di sekitar tubuhnya sebelum secara langsung mengepakkan sayapnya dan menyerbu ke arah Huagu. Ekspresi Huagu semakin marah ketika melihat Xiaoyan menyerang ke arahnya. Tombak keabu-abuan di bawah kakinya seperti tongkat baseball sebelum terbang keluar dan dengan kejam memukul Xiaoyan dengan kekuatan yang amazing. Setelah dihantam dengan kejam oleh tombak tulang itu, tubuh Xiaoyan langsung terhempas saat mengeluarkan serangkaian deritan kesakitan. Tubuhnya yang besar kemudian tersungkur dan menghantam batu di gunung. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Wudong Qiangqun episode 8 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.